yang di rumah ngapain aja? Mendingan lihat diskusi sekolah Sabat bersama konsep Cohen serves people. Supaya hari Sabat bisa berdiskusi pelajaran sekolah Sabat di gereja dengan baik dan benar, jadi iman pun akan semakin bertumbuh. Mari menyaksikan acara diskusi sekolah Sabat bersama konsep Cohen serves people. Baik, Shalom. Kembali bertemu dengan konsep dalam acara diskusi sekolah Sabat bersama konsep Pendeta Pardosi dan sahabat-sahabat pendeta yang lain. Kita kembali bergabung dalam diskusi sekolah Sabat ini. Dan malam hari ini, sebelum kita memulai rangkaian diskusi sekolah Sabat untuk saling berbagi, berdiskusi, dan saling menguatkan, kita akan lebih dahulu berdoa. Kami mengundang Pendeta Jeremy Hutajulu untuk boleh memimpin kita dalam doa buka sebelum diskusi saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan, di dalam kerajaan surga kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami pada saat kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami, sehingga ini boleh menumbuhkan iman kerohanian kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Seperti biasa, diskusi sekolah Sabat saat ini, bagaimana di waktu-waktu sebelumnya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Dan setelah kesimpulan, kita akan sama-sama berdiskusi hingga kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, sahabat konsep, mari kita nikmati diskusi ini. Mudah-mudahan ini boleh memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan, khususnya dari sekolah Sabat, sehingga membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Baik, waktu ini kami berikan kepada Pendeta Edwin Pasaribu untuk menyampaikan kesimpulan sekolah Sabat. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Moa. Baik, saudara-saudara, teman konsep dimanapun saudara berada, pelajaran sekolah Sabat kita satu pekan ini, pelajaran yang ke-9 dengan judul besar mengembangkan sikap yang memenangkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan dan hormat. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang kita boleh lihat dari ayat inti kita pada sepanjang satu pekan ini. Yang pertama adalah kita perlu menguduskan hati kita dengan kekudusan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menguduskan hati kita dengan kekudusan Kristus, kita perlu mempertanggungjawabkan itu di hadapan orang. Dan kita perlu menyaksikan itu. Nah, sehingga sikap kita, tindakan kita, mendorong orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau kita masih ingat pelajaran kita minggu lalu, metode Yesus dalam penginjilan. Nah, pada pekan ini kita akan melihat bagaimana sikap kita atau sikap Yesus di dalam memenangkan orang. Nah, ini dia sikap Yesus. Nah, dalam pendahuluan sekolah Sabat kita pada Sabat ini, di sini disebutkan bahwa Yesus menerima semua orang. Bahkan yang berdosa sekalipun, dia menerima orang yang seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, di pelajaran hari ini, bagaimana Yesus menerima orang dan bagaimana penerimaan terhadap Injil itu. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di dalam cerita Yohanes 4 ayat 27 sampai 30,
berjalan dari Judea kembali ke Galilea. Mereka harus melalui kota Samaria, di mana orang-orang Yahudi membenci orang-orang Samaria. Oleh karena ada perselisihan atau konflik yang terjadi antara mereka, yaitu mereka selalu berkonflik dengan pandangan-pandangan tentang doktrin dan juga tentang ibadah. Tetapi sikap Yesus terhadap orang-orang Samaria tidak seperti sikap daripada murid-murid. Kenapa saya katakan tidak seperti sikap murid-murid? Nanti kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 atau mulai dari 27 sampai 30, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus mengobrol dengan perempuan ini dan menyadarkan akan kekurangannya dan bahkan memanggil dia untuk menerima Yesus dari kekurangannya. Nah, padahal murid-murid sudah beranggapan bahwa tidak perlulah kita kabarkan Injil lagi kepada orang-orang Samaria ini. Orang-orang Samaria ini sudah deal. Dan orang-orang Samaria ini tidak lagi sepaham dengan kita. Tetapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu disebutkan, Yesus melihat apa yang tidak dilihat murid-murid. Ini penting. Saudara-saudara, kita kadang-kadang mengatakan, oh ladang yang saya gembalakan, apalagi kita sebagai pendeta, ini sepertinya kering. Tetapi jangan dulu langsung kita judge bahwa itu kering. Nah, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu ini dikatakan, ketika mata kita diurapi secara ilahi oleh Roh Kudus, kita dapat melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Kita melihat jiwa yang berlimpah untuk kerajaan Allah, di mana orang lain hanya melihat ladang tandus. Nah, saudaraku, ketika kita mengatakan, oh susah sekali menginjil di sini, tapi ketika mata kita dibukakan oleh Roh Kudus, maka ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan. Nah, sikap Yesus begitu luar biasa melihat orang Samaria. Apa yang terjadi kepada orang-orang Samaria? Kita tahu ceritanya di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Yesus dan murid-muridnya tinggal selama 2 hari di sana. Dan ada banyak orang-orang Samaria yang dimenangkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena Yesus melihat dari sisi tempatan yang ada. Dan itu juga berlanjut kepada Kisah Para Rasul 8 ayat 4, 5 dan 14, bagaimana hasil daripada pelayanan itu luar biasa berlanjut. Dan selanjutnya saudaraku, sikap daripada Yesus. Bagaimana di pelajaran hari Senin penyesuaian sikap. Nah, seringkali ketika kita mau bersaksi, sikap kita perlu dilihat oleh orang. Kenapa? Karena dari pandangan luar saja kita dilihat, tahu, oh orang ini orang Kristen berbeda. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin disebutkan, sikap kita sering menentukan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, sikap kita, tindakan kita mempengaruhi. Sebaliknya, sikap positif dan kepercayaan pada orang lain menarik mereka kepada kita. Jadi, sikap kita yang baik, yang positif akan menarik orang datang kepada kita. Ya, saudaraku, ini luar biasa. Sikap daripada Yesus menarik orang untuk datang kepadanya. Kita lihat contoh yang diberikan pelajaran sekolah sahabat kita di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, bagaimana Yesus memperlakukan seorang perempuan Kanaan. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus memohon untuk kesembuhan daripada anaknya, Yesus katakan tidak. Sepertinya menolak. Tapi oleh karena kegigihan dan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan ini, Yesus memuji iman daripada perempuan Kanaan ini. Dalam Matius 15 ayat 28 katakan, hai ibu, besar imanmu.
Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini lebih daripada orang-orang benar yang ada di sana. Sekalipun tadi Yesus menganggap atau Yesus sepertinya menolak, tapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini katakan, saya mau baca keterangannya. Wanita dalam Matius 15 adalah seorang Kanaan. Yesus sedang sengaja menolak permintaannya pada awalnya, sehingga saat ia bertahan, imannya akan bertumbuh. Jadi saudaraku, ketika kita punya tantangan, ketika kita punya pergumulan, jangan langsung menyerah. Karena apa? Karena kita sedang untuk mencapai iman yang lebih sempurna. Nah, sikap kita, tindakan kita dalam Yesus menyikapi semua orang begitu luar biasa. Berbeda lagi sikapnya kepada seorang wanita yang memecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi yang mahal. Dia menerima dan dia katakan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi sifat Yesus, tingkah laku Yesus dalam memenangkan orang, menggapai orang luar biasa. Dan ini juga yang mau diajarkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana sikap kita, tindakan kita untuk bisa menjadi saksi bagi kita. Selain daripada sikap kita, di dalam kita membagikan kebenaran perlu ada kasih. Dalam metode penginjilan kita atau penginjilan Yesus kemarin, metode bergaul, mingle, bersahabat, itu perlu. Tetapi persahabatan tidak memenangkan orang kepada Kristus. Kenapa? Kalau hanya kita bersahabat saja, tapi kita tidak saksikan kebenaran yang kita miliki, itu sama saja kita tidak bisa memenangkan orang. Jadi kita perlu bersahabat, kita perlu berteman, tapi kita perlu apa? Saksikan apa yang kita sudah alami bersama dengan Kristus, sehingga mereka juga mengalami akan kasih perubahan yang dialami bersama dengan Kristus. Nah, Paulus senang sekali menonjolkan akan kelebihan-kelebihan hal-hal yang positif dari seseorang, bahkan dari jemaat. Dia memuji jemaatnya. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, salam daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika begitu luar biasa, bahwa dia mengatakan iman daripada orang-orang di Tesalonika bertumbuh dan sangat kuat. Kasihnya juga semakin kuat, ketabahannya juga semakin kuat. Ini juga sikap yang baik untuk mendorong orang untuk lebih bertumbuh dalam iman, dibandingkan kita mencari hal-hal yang salah atau hal-hal yang buruk di dalam diri orang atau di dalam diri seseorang untuk membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Itu akan apa? Akan memberikan suatu hal yang tidak baik kepada pertumbuhan iman seseorang. Oleh sebab itu, saudaraku, yang perlu dilakukan adalah ketika kita membagikan kebenaran dengan kasih, kita perlu sampaikan kasih Allah itu begitu luar biasa kepada kita dan juga kepada sesama kita. Dan yang selanjutnya, di dalam pelajaran hari Rabu, apa dasar kita untuk menerima orang? Dasar kita untuk menerima orang di dalam Roma 15 ayat 7 adalah kasih Allah. Dan juga Efesus 4 ayat yang ke-32. Kasih Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Itulah dasar kita, dasar penerimaan kita. Kita mungkin berbeda-beda. Kita punya karakter berbeda-beda, punya sikap berbeda-beda. Tetapi ketika ada kasih di dalam hidup kita, maka kasih itu akan apa? Akan bisa menerima orang lain, akan bisa menerima yang lain. Nah, di dalam pelajaran kita hari Rabu ini saya mau tekankan bagi kita, penerimaan yang tulus berarti bahwa kita menerima orang lain apa adanya.
dengan semua kebiasaan berdosa mereka, karena mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dan kita diperdamaikan dengan Allah ketika kita adalah seterusnya. Kita dapat mengampuni dan menerima orang lain. Kasihnya kepada kita menjadi dasar penerimaan dan pengampunan kita terhadap orang lain. Jadi, apa dasar kita untuk menerima orang lain dengan kekurangan-kekurangannya? Kasih. Jadi, dasar kita juga untuk mengampuni orang lain, kasih. Kalau tidak ada kasih dalam diri kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Nah, bagaimana sikap kita untuk memenangkan orang lain? Perlu ada kasih di dalam kehidupan kita. Ini dasarnya. Pelajaran selanjutnya di pelajaran hari ini, membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Nah, tadi sudah didasari dengan kasih, sekarang kita bagikan itu dengan penuh kasih. Tadi ayat inti kita katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, ketika kita mempertanggungjawabkan, ketika kita menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang lain, hendaknya dengan kasih. Dan di sini ada yang menarik. Kasih tanpa kebenaran tidaklah membawa orang kepada Kristus. Dan kebenaran tanpa kasih itu juga sepertinya sia-sia. Kenapa? Kalau kita hanya katakan saya benar, tapi kita tidak mengasihi, ya sia-sia kita belajar kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran harus sejalan. Jadi ini sedikit ringkasan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Bagaimana sikap kita untuk memenangkan orang lain lewat akan sikap yang sudah dicontohkan oleh Yesus bagi kita. Biarlah ini boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini sedikit ringkasan pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Saya serahkan kepada moderator. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu. Dan saat ini tiba waktunya kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan berdiskusi bersama-sama, memberikan pertanyaan ataupun tambahan supaya memperkaya diskusi kita. Ada pertanyaan untuk Pendeta? Ada tadi? Ya, saya. Ini pertanyaan. Mungkin untuk kita diskusikan pada saat ini. Oh ya, silakan. Dengar jelas suara saya ya? Ya, oke. Lanjut. Jelas ya? Oke. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kan dijelaskan, dipaparkan bagaimana keadaan dunia di akhir zaman. Banyak sikap-sikap yang tidak baik, ya, orang-orang yang jahat. Dan kalimat terakhir dari ayat itu adalah jauhilah mereka itu. Nah, dalam konteks penginjilan kita diminta untuk mendekati atau bersahabat dengan orang-orang, khususnya orang-orang berdosa, ya. Tapi dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini dalam kondisi akhir zaman, ya, keadaan manusia pada akhir zaman, orang-orang yang berontak kepada Tuhan, ya, dan banyak sekali di sana tipikal-tipikal orang-orang yang yang jahat lah, yang tidak baik. Dan kalimat dalam ayat yang ke-5 dituliskan jauhilah mereka itu. Kira-kira yang betul atau yang benar harusnya gimana? Kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang tersebut atau menjauhi mereka supaya kita tidak istilahnya tertular gitu ya. Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita pada saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Abi. Pertanyaan untuk Pendeta Edwin dan untuk kita semua.
Bagaimana kita menanggapinya? Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Di satu sisi kita harus menjangkau, tapi di ayat ini dibilang jauhi mereka itu. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat keadaan ini? Silahkan. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Syihoping. Ya, kalau kita lihat metode Yesus di dalam mengembangkan sikap memenangkan orang, Yesus tidak pernah memilih orang. Yang jahat sekalipun, dia panggil, dia datang untuk orang itu. Dan memang di ayat itu katakan jauhi orang itu. Apa yang dijauhi? Dosanya sebenarnya, bukan orangnya yang dibenci. Nah, kita lihat di pelajaran hari Minggu, saya sangat tertarik dengan pelajaran hari Minggu ini. Kenapa? Karena ketika murid-murid melihat Yesus berbicara dengan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, dia tidak mau ngomong. Mereka tidak ada komentar dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria itu. Karena memang mereka sudah bermusuhan. Jadi tidak mau komentar. Tapi Yesus punya sikap yang luar biasa. Dia tidak mau lihat itu permusuhan itu, tapi yang dia mau lihat adalah bahwa di dalam diri orang ini perlu ada keselamatan. Itu yang penting. Dosanya bisa kita benci, tapi orangnya jangan kita benci. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi dan Pendeta Edwin. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Kalau belum ada, ini ada pertanyaan mungkin kita diskusikan bersama ya. Di pelajaran sekolah Sabat, bagaimana Yesus ya lakukan, dia memuji, memberikan penghargaan, kan begitu. Lalu di satu sisi kita juga harus menyampaikan kebenaran. Terkadang kebenaran yang menurut kita kebenaran itu mungkin secara langsung ataupun tidak langsung jadi menyakiti hati orang yang kita sampaikan. Mungkin para pendeta hamba Tuhan sering mengalami ini ya. Kita pikir itu benar ya, dan memang benar, tapi kita tegur justru jadi melukai hati. Ya, kira-kira gimana kita menanggapi situasi seperti ini? Silahkan teman-teman hamba Tuhan. Saya mau menjawab tadi yang pertanyaan pertama. Kalau di dalam Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tadi pertanyaan pertama itu bagaimana dengan orang begitu? Ya kita harus tetap jangkau mereka, tapi jangan sampai kita juga jadi terjerumus di dalam dosa. Lalu pertanyaan kedua, ayat ini juga katakan bahwa bagaimana dengan kita menegur saudara-saudara kita ini yang kadangkala kita tahu dia salah dan kita tegur memang ya karena dia salah, ya memang kita harus tegur saudara. Dan Galatia 6 ini juga dia katakan kita harus juga apa? Memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar, tapi jangan juga sampai kita juga kena pencobaan ya. Jadi jangan sampai juga karena ego kita jadi ada masalah yang baru, jangan ya. Nah, kadang-kadang kan masalahnya kadang begini, kita ini sebagai ya saya sadar saya sebagai pendeta muda. Karena saya baru tamat, lalu saya mungkin tahu segalanya, waktu saya datang masuk Jumat, oh ini tidak benar, ini. Oh, merasa pintarlah semua. Padahal yang sebenarnya kita harus lakukan adalah kita juga harus bijaksana. Kalau saya sih, pengalaman pribadi saya, ketika saya menegur orang-orang seperti itu, yang pertama saya buat dulu mereka jadi teman saya, sahabat saya. Setelah itu baru saya ngomong dengan baik. Yesus kan begitu juga, dia lakukan dulu, dia jalin, kecuali memang kayak orang Farisi, itu memang sudah memang kepala batu, itu sudah tahu mana yang benar, mana yang ini, tapi mau ngetes-ngetes, maka Yesus harus lakukan itu. Tapi kalau di jemaat, ada anggota-anggota yang mungkin memang dia salah, kita harus tegur.
Karena tugas kita pendeta ya kita harus sampaikan, kita yang menuntun mereka. Kalau nggak kita yang tuntun, terus gimana domba-domba kita nanti kembali ke jalan yang benar? Nah, janganlah. Jadi harus kita yang tuntun mereka. Tapi kalau ada anggota yang mungkin dikit-dikit cari masalah, ya sama seperti orang Farisi, dia sudah tahu semua. Nah, itu memang perlu kadang-kala kita harus tegur dengan tegas, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, Pendeta saya Dwi, mau tambahkan. silakan. Ya. Jadi di 2 Timotius 3 dan seterusnya itu, ayat ini kan berbicara untuk orang yang yang sudah mengenal kebenaran, tetapi hidup dalam kefasikan. Sebagai contoh demikian, kita misalnya punya teman, sesama gembala lah misalnya. Kemudian dia punya pikiran yang buruk, tabiat yang buruk, terus dia berusaha untuk mempengaruhi kita untuk melakukan sebuah perbuatan yang buruk juga mengikuti dia begitu. Ya, dia mencoba untuk mempengaruhi kita atau menularkan kebiasaan buruk itu kepada kita. Ya tidak mungkin lagi kita mau bersama-sama dengan mereka. Kalau kita injili, ya dia sudah tahu firman Tuhan dan dia seharusnya adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan. Begitu. Kalau kita ajar sesuatu yang baik, dia sudah tahu sesuatu yang baik. Ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang saya pikir memang tidak lagi bisa dijadikan sebagai sahabat. Kenapa? Justru orang-orang seperti ini justru menjadi musuh daripada pekabaran firman Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di luar sana, kalau misalnya ada orang-orang yang memang dia tidak tahu, tidak pernah diajar atau kurang pengetahuan sehingga dia melakukan sebuah keburukan, maka disitulah kita boleh menginjil. Jadi memang ada alasan yang sangat sangat tegas mengenai tidak boleh bergaul dengan orang-orang fasik ini di dalam Alkitab, dan itu terjadi di banyak ayat. Ya. Sebagai contoh demikian di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, lama-lama kita pun ikut. Kenapa? Kita berpikir kita setara dengan dia dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa bergaul dengan jemaat yang mungkin dia melakukan kesalahan dan sebagainya, kita tuntun dia dengan lemah lembut, itu sebuah kewajiban. Tapi kalau kita menuntun senior kita misalnya, mohon maaf, ya senior kita di dalam penginjilan, dia merasa dia benar dan tidak pernah dia bisa merasakan salah dan dia berusaha untuk menularkan keburukan itu kepada kita, ya sebuah kesalahan besar kalau kita tetap mau bergaul dengan mereka. Nah, saya pikir ayat yang dimaksud dalam di dalam ayat tadi adalah mengenai tidak bergaul dengan orang-orang yang demikian. Itu menurut saya sih. Baik, terima kasih untuk responnya Pendeta Dwi. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Ada mungkin pertanyaan? Begini ya, Pendeta. Silakan. Mungkin saya rasa kita perlu bergaul, tapi masalah kan seringkali kita bergaul tapi kita defense. Defense itu maksudnya bertahan. Pokoknya dia buat apa ya kita ngikut aja. Padahal kan seharusnya kita juga kalau ada yang nggak benar kita sampaikan. Nah, masalahnya kan cenderung kita itu hanya maunya ya dia berteman, ya ngikut aja. Akhirnya diajak ini ikut. Nah, tapi seharusnya kita itu berteman, tapi waktu diajak yang negatif ya jangan, begitu sih. Ya, terima kasih Pendeta Adrian. Ini sama seperti di pelajaran hari Kamis ya. Ini mungkin bisa jadi diskusi kita juga tentang hubungannya kasih dan kebenaran ya. Bagaimana kita melihatnya, kasih dan kebenaran. Di satu sisi ya kita berbuat kasih, buat baik aja. Kira-kira cukup atau enggak gitu. Karena biasanya kalau sebatas berbuat kasih, buat baik, wah semua orang welcome ya. Tapi begitu sampaikan kebenaran, biasanya 1-2 mundur tuh kan gitu. Kira-kira gimana kita menanggapi ini? Mungkin kasih lebih besar atau kebenaran ya duluan atau kasih duluan atau sama-sama, atau bagaimana kita melihat kasih, hubungan antara kasih dan kebenaran ini? Baiklah, supaya bisa hemat waktu ya, karena waktunya sudah hampir habis.
Kasus yang disampaikan tadi itu dalam pengalaman Paulus, jauhilah mereka itu, kalau saudara baca, ini ada di dalam gereja terjadinya. Makanya di situ ada contohnya si Yabes ya. Betul nggak? Ada contohnya di situ si Yabes. Itu kan anggota jemaat semua. Jadi kita harus melihat itu ada dua. Ada orang yang tidak tahu kebenaran sehingga dia hidup dalam keadaan seperti itu. Ada orang yang tahu kebenaran dan disengaja hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dia tahu kebenaran dan dia sengaja hidup dalam keadaan seperti yang disebutkan Paulus itu, nah ini kan bahaya ini kalau saudara berinteraksi dalam sebuah persahabatan dengan mereka. Karena saudara bisa terjebak juga di dalam permainan itu. Karena mereka sudah tahu kebenaran. Makanya kan Paulus kasih contoh di situ, Yabes ya. Kalau saya tidak salah contohnya si Yabes kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang memang tidak tahu kebenaran dan mereka hidup dalam keadaan seperti itu, dan itu yang perlu apa? Dibantu karena mereka tidak tahu kebenaran. Nah, tapi setelah saudara sudah sampaikan berkali-kali kebenaran itu dan mereka paham kebenaran itu, tapi tetap memilih hidup dalam keadaan seperti itu, ya untuk apa saudara menggunakan energi sangat banyak sementara dia sudah mengakui bahwa itu kebenaran, tetapi dia memilih untuk tetap hidup dalam keadaan hidupnya seperti saat dia tidak tahu kebenaran. Ya. Ya, lebih bagus kita mencari apa? Mereka yang betul-betul rindu kan gitu ya. Ya, mereka yang betul-betul rindu gitu. Karena ketika saudara membiarkan diri saudara terlibat secara intim, erat dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi sengaja melakukan itu, cepat atau lambat saudara akan kena dampaknya. Dampak difitnah, dampak dikelabui, itu kan dampaknya pasti ada. Karena dia sudah tahu mana yang benar, tapi dia sengaja untuk hidup dalam apa? Keadaan seperti itu. Tapi kalau orang yang memang tidak tahu kebenaran, ya kita ini kan semua orang berdosa ya, tetapi setelah tahu kebenaran, maka kita meninggalkan kehidupan yang tidak benar itu. Nah, setelah dia tahu, lalu dia mengakui bahwa itu kebenaran, dan dia tetap memilih untuk hidup dalam keadaan seperti hidupnya yang sebelum tahu kebenaran, ya kita pun harus berhati-hati, saudara. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada permainan seperti itu. Ya. Karena ketulusan saudara itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang menjerat saudara. Yesus itu kan bersahabat dengan semua orang. Ketika datang orang Farisi yang membenci Yesus, ya dijawab kalau ditanya. Itu aja dijawab kalau ditanya. Ya. Apa Yesus pernah bilang, pertanyaanmu itu menjebak aku, jadi nggak akan kujawab itu. Enggak, dijawab gitu, dijawab. Ya itu saja bagaimana kita menemui orang kalau ditanya. Pelajaran hari Kamis tadi katakan oleh pendeta muda Riki, Petrus katakan bersiap memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kau imani, kan gitu ya. Ya jawab saja. Kalau ada orang yang mungkin sukanya mencari-cari salah, suka berkelahi lalu kita ditanya, jawab kebenaran itu. Sudah, selesai. Tugas kita itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi. Bagaimana teman-teman lain? Masih ada pertanyaan untuk diskusi atau tambahan sebelum kita ke Pendeta Edwin? Adakah lagi? Ada sedikit, Pendeta. Tadi Silakan, ada Pendeta Jeremy. pertanyaan yang saya pikir-pikirkan, bisakah saya merubah karakter atau karakter dari teman saya? Tapi mendengar tadi pertanyaan dari Pendeta Pardosi, itu jelas sekali bahwa karena terpikir kadang dulu pernah ada pengalaman, saya mau deketin dia, mau ubah sikapnya, nanti dia jadi baik. Tapi mendengar tadi jawaban dari Pendeta Pardosi, setelah kita dengar, kita berteman dengan dia, kalau dia tetap memilih untuk melakukan yang salah, yaitu tergantung dia lagi. Artinya bahwa walaupun kita berusaha sedekat apapun, tetap pilihan itu ada di dia. Itu saja sedikit. Tapi bagaimana nih Pak Pendeta, kalau ini anggota jemaat, dia sudah tahu, tapi malas ke gereja. Apakah kita tinggalkan atau kita harus lawat mereka, atau bagaimana? Ya baik. Kalau ada anggota malas ke gereja, itu harus dicari tahu penyebabnya. Gitu. Apa sebabnya? Dan itu harus ditelusuri sampai dia berani menyampaikan kejujuran hatinya.
Saya sudah pernah alami begitu. Ada anggota yang saya pernah gembalakan, istrinya rajin ke gereja, suaminya itu sudah lebih 15 tahun tidak ke gereja. Saya lawat dia. Lalu saya berdoa, meminta supaya dia bicara sejujur-jujurnya kenapa dia tidak ke gereja. Dan akhirnya Roh Kudus Tuhan itu menggerakkan dia. Dan dia mengakui kenapa dia tidak mau ke gereja setelah 15 tahun. Lalu saya katakan, orang yang tidak kau sukai itu ke gereja dia 15 tahun. Kau nggak ke gereja 15 tahun. Kau nggak masuk sorga nanti, dia masuk sorga. Siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Kalau memang kau tidak mau lagi ke gereja yang saya gembalakan karena kau sakit hati sama orang itu, ya nggak apa-apa. Kau cari gereja Advent yang lain. Kan gampang aja ya. Tapi jangan sampai tidak kemana? Tidak ke gereja. 15 tahun kau nggak ke gereja, untungmu apa? Saya bilang. Ada untungmu. Kalau ada untungmu, mari kita ikut. Orang nggak ada untungnya. Saya saja sebagai pendeta mau datang kepada kau. Apakah ada sebelum saya datang pendeta kepada kau? Nggak ada, Pak Pendeta. Ya itu kan nggak ada untungnya kan. Jadi saya katakan, tidak ada gunanya menyimpan ketidaksenangan kepada orang sehingga kita tidak datang ke gereja 15 tahun. Nggak ada gunanya. Kalau enggak, cari gereja Advent yang lain. Nggak ada masalah. Saya pun tidak akan apa? Berkeberatan. Yang penting harus kau ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Nggak lama setelah pertemuan kami itu, saudara, dia datang ke gereja. Jadi bukan ditinggalkan pendeta muda Adrian, tapi harus ditelusuri di mana persoalan ini. Karena pasti ada alasan kenapa dia tidak mau ke gereja. Pasti ada alasan. Kan dia orang normal, kan nggak mungkin nggak ada alasannya. Pasti. Contohnya, memang harus kerja hari Sabat, betul nggak? Ya, tapi kan dia sebenarnya mau ke gereja, tapi karena masih kerja hari Sabat, akhirnya dia tidak bisa ke gereja. Dia tidak berani mengambil kesimpulan untuk keluar dari pekerjaannya, karena masih kurang berani terhadap masalah sumber penghasilan, kan begitu ya. Nah, apakah itu termasuk orang yang harus kita tinggalkan menurut tadi ayat itu? Kan tidak. Bukan. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi juga memberikan pelajaran bagi kita sebagai pendeta-pendeta muda ya. Kita cari apa penyebabnya. Pasti ada alasan. Baik, waktu ini kami berikan kepada Pendeta Edwin untuk memberikan closing statement. Dan dilanjutkan nanti kesimpulan dari Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Moa. Sebagai closing statement dari saya pada malam hari ini, dalam pelajaran kita satu pekan ini, mengembangkan sikap yang memenangkan, saya lihat bahwa sikap daripada Yesus luar biasa terhadap semua orang. Dia mau melayani semua orang yang berdosa sekalipun dia layani. Bahkan dia rela mati untuk saudara dan saya. Dan prinsip inilah yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai umat-umat Tuhan yang telah dipanggil menjadi pelayan dan bahkan menjadi umat-umatnya. Kita perlu memiliki sikap seperti Yesus ini dan kita perlu hidupkan ini. Sehingga ketika kita ditanya oleh orang, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah imani dan kita boleh saksikan itu kepada orang lain untuk mengubah akan hidup mereka, untuk menyatakan akan apa yang kita sudah alami bersama dengan Kristus, sehingga lewat itu mereka boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi kesimpulan daripada saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin. Silahkan Pendeta Pardosi. Oke, dua saja saya kasih ya. Yang pertama, bagaimana Yesus itu mengembangkan sikap supaya akhirnya orang-orang lebih fleksibel menerima Yesus adalah dia selalu melihat setiap orang itu punya kesempatan untuk menerima keselamatan. Walaupun mungkin bagi orang lain, udah nggak layak ini diselamatkan gitu ya. Keras kepala ini, kepala batu gitu ya. Tapi bagi Yesus, siapa saja itu
punya kesempatan. Karena apa? Karena yang bekerja itu Roh Kudus, bukan kita gitu. Tadi kalau seperti Pendeta Jeremy katakan, dengan saya bersahabat dengan dia, saya berharap dia berubah. Enggak. Dengan saya bersahabat dengan dia, saya memberikan teladan kepada dia, maka Roh Kudus itu akan menolong dia untuk memahami apa yang harusnya dia jalani dalam hidupnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah jangan kita membatasi apa? Kesempatan orang untuk menerima keselamatan. Jangan ya. Semua orang itu, Yesus itu juru selamat untuk semua orang, bukan hanya orang tertentu. Jadi orang Samaria kah itu, orang apakah itu ya, bagi Yesus itu dia pun layak menerima. Yang kedua adalah selalulah kita menunjukkan welcome. Ya, welcome kepada orang lain. Bahkan kepada musuh-musuh Yesus pun yang selalu cari gara-gara itu, Yesus selalu welcome. Ya, di welcome ya. Selalu dikasih jawaban yang baik ya. Kalau ada yang minta pertolongan dikasih juga sama Yesus. Ya walaupun mungkin itu datang dari kelompok yang selalu melawan dia, tapi di dalam kelompok yang selalu melawan dia itu ada orang-orang yang datang sama Yesus minta tolong, betul enggak? Ya kan? Ya. Jadi seperti Nikodemus ya dan lain sebagainya. Itu kan mereka datang minta tolong kepada Yesus dan Yesus apa? Bantu, Yesus tolong. Jadi itulah dua sikap dari Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi, Pendeta Edwin, dan teman-teman pendeta yang lainnya untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban serta tambah-tambahan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara sahabat konsep yang sudah menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat saat ini. Acara ini sudah berakhir, tapi sebelum menutup kita akan berdoa terlebih dahulu. Pendeta Dwi Cahyono akan memimpin kita di dalam doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan berkat Tuhan pada malam hari ini di mana kami boleh mempelajari buku Sekolah Sabat, di mana firman Tuhan dipaparkan di dalam buku ini. Terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat memahami firman ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam pikiran kami, dalam batin kami, supaya firman itu dapat tertanam dan kami semua akan mendapatkan pengetahuan yang baik untuk menjadi umat-umat Tuhan yang baik maupun untuk menjadi orang-orang yang dapat diselamatkan. Biarlah kami semua pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat dikabarkan ke penjuru dunia dan kami semua akan dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, umat-umat manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu dan biarlah segala sesuatu dapat menjadi kemuliaan atas nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baiklah, mudah-mudahan diskusi saat ini boleh menjadi motivasi untuk kita belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat, boleh memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan, dan boleh membuat kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.